Senang sekali kalian mau kembali ke MJ Channel. Semoga selalu sehat dan bahagia. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan bunyikan notifikasinya ya. Terima kasih. Ini kediaman Jeff bersama Maggie sang istri dan Jenny putri mereka satu-satunya. Keluarga kecil dengan banyak persoalan. Jeff yang kekanak-kanakan semakin terlihat minus sebab dengan bodohnya dia terus saja mempertaruhkan obsesinya tanpa mengukur kemampuan. Tidak mau bekerja selain menggambar dan menulis cerita fiksi yang dijadikannya profesi, sementara dia sendiri tahu betul jika hampir semua tulisannya selalu berakhir di tong sampah para penerbit. Dan itu memuakkan buat Maggie. Seperti saat ini, di mana sepulang kerja Maggie dapati tagihan listrik yang belum terbayar hingga batas terakhir. Naik ke ruang tengah, Maggie semakin dibuat jengkel sebab Jeff membiarkan Jenny sendiri bermain di atas loteng, sementara dia lebih sibuk memperlihatkan cerita bergambarnya pada Samantha, pengasuh Jenny. Sementara di atas sana Jenny terkejut ketika boneka yang dipeluknya terjatuh. Bersamaan dengan itu seekor burung kembali datang dan tiba-tiba menabrak kaca persis di sampingnya hingga membuat Jenny refleks menghindar. Sontak Jenny terjatuh, beruntung tangannya bisa menggapai tiang yang melintang hingga tubuh kecilnya tidak terbanting ke bawah. Tapi hanya bertahan sebentar, karena setelah itu Jenny pun terhempas. Melihat darah yang terus keluar dari kening anaknya membuat Maggie tak lagi bisa mengontrol emosi. Segala sumpah serapah dia lontarkan pada Jeff dan kembali menghitung kesalahan-kesalahan Jeff, termasuk soal pengangguran, status yang dia berikan pada Jeff selama ini. Jack pun tak bisa berbuat banyak saat Maggie melarangnya ikut ke rumah sakit mengantar Jenny. Ada raut sedih di wajahnya. Beberapa hari berlalu, akhirnya Maggie sampai pada keputusan. Dia menggugat cerai Jeff. Dibantu orang tuanya, Maggie menuntut hak asuh atas Jenny dan membuka semua kesalahan-kesalahan Jeff, termasuk persoalan hukum yang pernah Jeff alami. Jeff tidak tinggal diam. Dia lakukan protes, tapi sia-sia. Hak asuh tetap jatuh ke tangan Maggie. Untuk kesekian kali Jeff mengalah. Dia meminta waktu sekali dalam sepekan bisa membawa Jenny bersamanya, dan Maggie pun setuju. Malamnya Jeff kembali ke rumah. Dia buka semua kenangan bersama Jenny. Ada air mata yang menggenang di sudut matanya. Kebersamaan mereka selama 8 tahun berakhir sudah. Jelas ada sakit, tapi Jeff berusaha untuk tenang. Satu saat tiba di mana Jeff mendapatkan harinya untuk bersama Jenny. Mereka menghabiskan waktu di sebuah kafe, menemani Jenny bermain, menggambar, juga bercerita tentang banyak hal. Sampai Maggie menelpon, maka seperti biasa, tidak pernah ada kata manis, ramah tamah bersahabat, karena selalu ada saja yang jadi pemicu pertengkaran. Tapi yang paling membuat Jeff naik pitam, Maggie akan membawa Jenny ke Seattle, kota terbesar di wilayah timur laut Pasifik Amerika Serikat yang terletak di negara bagian Washington dengan jarak kurang lebih 180 km di sebelah selatan perbatasan Amerika Serikat Kanada. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu jika Jeff ke sana dengan naik odong-odong misalnya. Oleh karena itu Jeff tidak tinggal diam. Dia akan mengajukan banding di persidangan nanti. Mendengar itu emosi Maggie kembali tidak terkontrol. Mulutnya terus saja mencerca Jeff hingga sampai mengancam tidak akan pernah lagi mempertemukan Jeff dan Jenny sampai kapanpun. Sambil terus melangkah, emosi Maggie tak juga mereda. Dia tidak peduli sekitar hingga sebuah mobil menabraknya dan Maggie pun tewas. Sungguh tragis. Saat berkabung, Jeff tidak bisa menyembunyikan kesedihannya meski rumah tangganya selalu diwarnai pertengkaran. Terlebih melihat Jenny sekarang. Dan Jeff dibuat terkejut ketika dia sedang memberikan ucapan bela sungkawa pada tamunya. Tiba-tiba Jenny mengoleskan saus di dinding dan berkata bayi ingin menggambar.
Jenny membahasakan dirinya sebagai bayi. Dengan nada sedikit tinggi, Jack menyuruh Jenny untuk berhenti. Jenny marah. Dia katakan sangat membenci Jeff dan ingin ibunya kembali. Setelah Jenny berlalu, Jeff kembali mengucapkan pidato berkabungnya. Belum juga selesai, dia kembali dikejutkan sebuah peristiwa. Kali ini foto keluarga. Lilin yang jatuh membakar sebagian foto keluarganya, dan parahnya, hanya foto Jeff yang dilalap api. Dan pure. Tiba-tiba Jenny menyemprotkan tabung pemadam, dan itu jelas membuat yang ada di sana terkejut bercampur heran. Sebab mereka tidak melihat peristiwa apapun. Rupanya hal itu hanya terlihat oleh Jeff dan Jenny. Begitu para tamu pulang, Paul, ayah Maggie, mulai berbicara ketus. Dia mempertanyakan kondisi Jeff yang akan mengasuh cucunya. Bahkan Paul bermaksud untuk membawa Jenny seperti keinginan Maggie. Jeff meradang dan meminta Paul untuk diam. Kemudian Jeff masuk ke dalam kamarnya sendiri, menghempaskan badannya yang sangat lelah ke tempat tidur, tapi matanya sulit terpejam. Dan hingga sampai rupanya cuma mimpi. Sejurus kemudian Jeff nampak sesosok bayangan di pojok ruangan sedang membelakanginya. Mimpi di dalam mimpi. Pagi harinya Jeff berusaha menjadi seorang ayah yang baik. Dia memasakkan sarapan untuk Jenny, tapi selalu gagal. Dan itu membuat Jenny sedikit kesal, hingga Jeff putuskan untuk memesan makanan saja di restoran dan diantarkannya ke rumah. Tak lama Paul datang. Dia memberikan surat dari pengadilan untuk pengajuan perwalian atas Jenny. Dengan menahan marah, Jeff menjelaskan haknya sebagai seorang ayah. Tapi Paul tidak peduli. Dia berlalu begitu saja. Tak berselang lama, Samantha datang. Jeff pun pamit keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Di dalam kereta api, Jeff melihat seorang ayah dan anaknya begitu dekat. Terlintas dalam benak bagaimana hubungannya saat ini dengan Jenny. Melihat itu, Jeff ingin sekali mengubah hidupnya demi Jenny. Maka dia putuskan untuk menerima tawaran seorang penerbit yang juga sahabat lamanya. Sesampainya di sana, Jeff disambut hangat. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, mereka pun sepakat. Dan Jeff bisa memulai kapan saja. Membuat komik dengan alur cerita yang jauh berbeda dengan yang sering dia buat selama ini. Sesampainya di rumah, Jeff sempatkan ke kamar Jenny. Melihat Jenny yang tertidur pulas, pelan-pelan Jeff menutup kembali pintu kamar. Dan ketika berbalik badan, Jeff dapati Samantha sudah berdiri di belakangnya. Dengan senang Jeff menceritakan soal pekerjaan yang baru saja didapatnya. Samantha ikut gembira. Bahkan dia menyarankan Jeff untuk membiarkan Jenny ikut sang kakek agar pekerjaan Jeff tidak terganggu. Dan Jeff menolaknya dengan tegas. Malam ini Jeff putuskan untuk memulai pekerjaannya. Entah apa, siapa, dan bagaimana itu terjadi. Yang jelas, Jeff merasa ada sesuatu masuk ke dalam rumahnya.
Setelah peristiwa itu, sejenak Jeff terdiam. Namun tiba-tiba matanya kosong menatap lurus ke depan dan dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Tangannya terus saja bergerak di atas kertas hingga membentuk suatu gambar. Dan saat Jeff tersadar, Jenny sudah berdiri di depan pintu. Dia meminta Jeff untuk memeriksa kamarnya. Jeff pun bergegas memastikan kamar sang anak baik-baik saja. Kemudian membimbing Jenny ke tempat tidur. Di saat itulah Jenny meminta maaf atas kata-kata kasar yang diucapkannya tadi pagi. Jack hanya tersenyum. Dia tahu Jenny sangat menyayanginya. Pagi hari Jeff kembali datang ke tempat penerbit. Dia memperlihatkan gambar-gambar komik yang sudah dibuatnya semalam. Tiba-tiba Alan mengambil gambar yang bukan bagian dari tugasnya. Gambar itu terbawa karena Jack belum sempat menyimpannya. Anehnya, Alan justru sangat antusias. Dengan semangat, dia katakan bahwa gambar itu melambangkan penderitaan dan kegelapan seperti yang dia cari. Sesampainya di rumah, Jeff temani sang anak menggambar. Jeff bertanya apakah dia diizinkan untuk melihat apa yang Jenny gambar dan Jenny menolak. Belum waktunya. Tapi tidak diduga gambar yang Jenny buat mirip dengan gambar Jeff yang tadi diambil Alan. Malam pun semakin larut. Jenny sudah terlelap dan Jeff kembali ke meja kerjanya. Selang waktu Jenny terusik oleh suara langkah kaki. Dia coba membuka matanya. Samar, terlihat satu tangan menunjuk ke arahnya. Ingin memastikan penglihatannya, Jenny pun bangkit. Dia tutup wajahnya dengan selimut, kemudian membukanya perlahan. Dan mendengar Jenny berteriak histeris, secepat kilat Jeff bergegas ke kamar Jenny. Melihatnya sangat ketakutan, membuat Jeff segera memeluk dan menggendongnya sebelum membawa keluar dari kamar. Malam ini, Jeff membiarkan Jenny tidur bersamanya. Paginya Jeff membangunkan Jenny dengan boneka-boneka miliknya. Jeff ingin membuat Jenny melupakan kejadian semalam, mengajaknya bercerita dan bermain hingga Jenny bisa melupakan apa yang dia takutkan. Jeff juga memasang CCTV. Hal itu dia lakukan untuk membuat Jenny lebih tenang dan memastikan pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dan Jenny masih bersikeras jika memang betul ada seseorang di rumah ini. Melihat kesungguhan Jenny, Jeff pun mulai berpikir dan kemudian mengajak Jenny berdiskusi. Jenny memberitahu ayahnya jika di kamar ini ada monster. Jeff tidak menampiknya. Tapi sebagai orang dewasa, dia menjelaskan bahwa ketakutan terbesar itu ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa membiarkan siapa saja yang kita inginkan untuk dijadikan teman dan mengusir siapa saja yang tidak kita inginkan agar menjauh dari kita. Dan Jenny sepertinya mulai memahaminya. Bangun tidur, Jenny temui ayahnya yang bersiap pergi. Jeff memintanya untuk segera mandi, tapi Jenny menjawab tidak perlu mandi terlalu pagi seperti kata sang ibu. Jeff terkesiap. Matanya lekat menatap Jenny. Sementara Jenny tidak peduli dengannya dan terus saja menggambar. Merasa diacuhkan, Jeff menarik paksa gambar Jenny. Dan alangkah terkejutnya dia melihat apa yang sudah Jenny gambar. Di tempat kerja, Jeff coba mencari tahu tentang teman hayalan seorang anak dari beberapa artikel. Tapi pencariannya terhenti ketika Alan sudah berdiri di depannya. Awalnya Jeff ragu untuk bercerita, tapi kekhawatirannya pada sang putri membuatnya menceritakan semua peristiwa yang terjadi pada Alan. Dan Alan meyakinkan Jeff bahwa hantu itu memang ada. Belum selesai mereka membahasnya, Jeff diberitahu jika ada seseorang yang mencarinya. Segera Jeff berlari keluar. Dari ciri-ciri yang disebut, Jeff yakin bahwa itu adalah Paul. Benar saja. Setelah melihat Paul, Jeff pun berlari mengejarnya. Mereka kembali terlibat pertengkaran soal Jenny. Satu hari Jeff membawa Jenny bermain. Dia juga mengajak Samantha.
Jeff berkeluh kesah tentang hidupnya, dan Samantha tetap menjadi pendengar yang baik. Jeff juga memberitahu Samantha soal ucapan Paul tentang kemungkinan Maggie sengaja ditabrak, karena polisi tidak menemukan bekas rem di sana. Dan Paul sepertinya mencurigai dirinya. Kembali Samantha menenangkan Jeff untuk tidak terpancing. Ketika mereka melewati tempat pertunjukan boneka, Jeff mendapati penglihatannya berubah. Semua yang ada di sana seolah menjadi sangat menakutkan. Selang waktu, Jeff pun kemudian bergerak cepat membawa Jane menjauh. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Beberapa hari berlalu, Jeff kembali ke rutinitas. Seperti biasa, dia berangkat kerja menggunakan kereta api. Tetapi yang tak biasa, kali ini tiba-tiba saja di dalam kereta itu, Jeff kembali merasakan dan melihat sesuatu yang aneh. Jeff pun bergerak maju. Begitu mendekat, makhluk itu mencekik Jeff kuat-kuat dan semuanya kembali seperti semula. Hari ini Jeff baru saja pulang setelah seharian membawa Jenny keluar rumah. Dia meminta Samantha datang karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kemudian sambil berbincang, Samantha mempersiapkan makanan yang baru saja Jeff pesan. Sesaat kemudian, Jeff panik sekali ketika dia lihat Jenny kesakitan. Rupanya Jenny keracunan. Belum juga reda kepanikannya, Jeff kembali dibuat bingung karena tiba-tiba saja lampu gantung di atas menghantam kepala Samantha hingga dia jatuh pingsan. Dari sana baru terungkap jika sebetulnya Jenny mengenali sosok makhluk itu sebagai ibunya. Dan malam ini dia bermaksud membawa Jenny pergi, tapi Jenny menolak. Bahkan Jenny mengingatkan sang ibu untuk tidak melakukan kejahatan. Berbeda dengan Samantha, hantu Maggie datang padanya justru penuh dengan kemarahan. Sementara di bawah, Paul bersiap membawa Jenny pergi atas persetujuan Jeff. Dia ingin putrinya aman malam ini. Dari semua peristiwa yang belakangan ini terjadi, maka Jeff memutuskan untuk meminum ramuan yang pernah Alan berikan beberapa hari sebelumnya. Ramuan yang diyakini bisa berkomunikasi dengan roh seperti yang Alan ceritakan. Di alam bawah sadarnya, Jeff mencari keberadaan Maggie. Setelah sekian lama, Maggie tak benar-benar muncul di hadapannya. Hanya saja gambaran hari di mana Maggie tertabrak melintas jelas di penglihatan Jeff. Dan setelah itu, sosok makhluk menyeramkan kembali ada di depannya. Paul datang mengantar Jenny untuk berkemas karena mereka sepakat akan pindah. Sementara Jeff menemui bosnya di kantor, Paul menerima telepon yang mengabarkan penabrak Maggie sudah ditemukan. Dia meminta dikirim melalui email, dan alangkah terkejutnya Paul setelah tahu bahwa Samantha lah pelakunya. Dia pun langsung mengirimkan email itu kepada Jeff. Kembali di tempat Paul, dengan sangat khawatir dia mencari Jenny ke kamarnya. Dan saat menerima telepon dari Jeff, seseorang memukul kepalanya dari belakang. Begitu Jeff sampai, Paul segera memperlihatkan email yang tadi dia kirim pada Jeff, tapi belum terbaca. Terkejut dan marah, Jeff mengetahui kebenaran itu. Dan ketika Samantha turun, Jeff langsung mencercanya dengan pertanyaan bertubi. Tapi Samantha berkilah, dia ingin melindungi Jeff dari penindasan yang sering Maggie lakukan selama ini. Untuk kali ini, Jeff diamkan saja ketika hantu Maggie melukai Samantha dengan pecahan kaca yang dipegangnya sendiri. Tiba giliran Jeff, kemarahan Maggie terlihat oleh Jenny, dan sang anak berteriak menghentikan ibunya, kemudian lari ke atas loteng. Di sana pun Maggie kembali menyerang Jeff hingga terjadi pertengkaran. Melihat itu Jenny kembali berteriak, meluapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Pertengkaran orang tuanya sangat melukainya. Ketika refleks Jeff menangkap Jenny saat bocah itu terpeleset. Berdua mereka jatuh dari ketinggian yang bukan main-main. Anehnya tidak terjadi sesuatu apapun pada mereka.
Sepertinya ada campur tangan Maggie yang menyelamatkan mereka, dan Jeff yakin Maggie saat ini sangat menyesali kesalahannya. Dan film pun berakhir. Melihat film ini kita banyak belajar ya, bagaimana harus menghargai orang lain, bagaimana seharusnya bertanggung jawab, dan yang paling penting untuk para orang tua nih, sebisa mungkin menghindari pertengkaran di depan anak karena itu sangat melukai. Oke, terima kasih, bye-bye.